Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Walhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian muamalah bersama Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan memasuki satu pembahasan baru menjelang bulan Ramadan berkaitan dengan bab zakat dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Kami berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan seputar hukum-hukum zakat. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini dan kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal masykurah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh banyak tabi'in, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, beliau mengatakan hadza syahru zakatikum, ketika beliau menjadi khalifah. Faman kana alaihi dain falyu'addih wal yuzakki ma tabaqa min. Beliau mengatakan ini adalah bulan zakat ditarik oleh negara, maka siapa yang punya hutang bayarkanlah. Ini menunjukkan bahwa negara mengambil zakat dari kaum muslimin yang terpenuhi rukun dan syaratnya seperti yang akan kita bahas. Dan kapan waktunya? Berbeda para ulama ahlus siyar kapan waktunya. Ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, yaitu beberapa hari lagi setelah bulan Rajab, yang kita sekarang pada bulan Rajab, ya, itu waktu negara menariknya. Sekarang kita ingin masuki Ramadan, bagus kita mempelajarinya walau negara tidak menarik, tidak mengambil dari masing-masing kita. Dan ini bagi masing-masing kita untuk mempelajarinya lebih berhati-hati lagi, lebih memahami lagi dengan baik. Kalau negara yang menarik, kita aman. Ada pegawai dari negara yang diberikan otoritas oleh negara untuk menarik, kita selesai urusannya. Tak faham pun kita cara menghitungnya, mereka yang berkewajiban. Adapun ketika negara tidak menarik dan kita yang datang mungkin menyerahkan zakat kepada mustahiknya langsung atau melalui lembaga amil zakat nasional, badan amil zakat nasional, terkadang para amil, para orang-orang yang berada di lembaga amil zakat tersebut, mereka juga tidak memahami dengan baik dan dengan rinci tentang aturan zakat tadi, ya, sehingga kembali lagi kewajiban kepada setiap orang yang memiliki harta untuk mempelajarinya dan memahaminya dengan baik agar selesai hutangnya dengan para fakir miskin. Fadhal Ustaz, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Kitabuz zakat wa hiya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malaka nisaban milkan taman. Kitabuz zakat ini merupakan perkara yang wajib atas setiap muslim merdeka memiliki harta senilai nisab dan kepemilikannya sempurna. Fala tajibu ala kafirin bil ijma'i.
Dan zakat tidak wajib kepada seorang kafir dengan ijma', dengan landasan ijma'. Liqaulihi ta'ala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala taubatahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Wal kafiru az-zimmi wa huwa alladhi yastawtun biladil muslimin. Dan seorang kafir az-zimmi adalah yang tinggal dan hidup di negeri kaum muslimin. Yajibu alaihi an yadfa'a al-jizyata lil muslimin. Yang wajib atas mereka adalah memberikan atau menyetorkan jizyah kepada kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sampai mereka menyerahkan jizyah an yad, dengan tangan mereka, wa hum saghirun, dalam keadaan mereka terhina. At-Taubah ayat 29. Kama anna zakata la tajibu 'alal 'abdil mamluki. Sebagaimana zakat tidak wajib juga atas seorang hamba sahaya, li'annahu la yamliku malan, karena dia tidak memiliki harta. Bal huwa wa ma ma'ahu minal mali milkun li sayyidihi. Dan harta yang dimilikinya atau apa yang ada bersamanya dari harta adalah milik tuannya. Nah. Pertama, mu'allif mengatakan bahwa zakat hukumnya wajib. Dan ini tidak ada khilafan ulama bahwa zakat hukumnya wajib. Dan bahkan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Artinya tidak sempurna Islam seseorang, tidaklah dia dikatakan Islam bila dia tidak mengeluarkan kewajiban zakat pada hartanya. Siapa yang wajib berzakat? Setiap muslim. Ya. Kalau sholat ada mukallaf, ini tidak. Bahkan bayi pun asal dia muslim, wajib dia berzakat. Bayi wajib berzakat. Bayi umpamanya umur 2 bulan, waktu masih di kandungan, kakeknya memberikan hibah kepada dia. Kakeknya memberikan hibah, kata dia, cucuku ini aku berikan hibah emas 100 gram sampai nisab, dan diterima oleh ayahnya atau ibunya. Ya. Dari semenjak diberikan itu, umur anak ternyata baru 2 bulan. Sudah haul dan wajib dikeluarkan zakat oleh ibunya dari harta tersebut. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama kaum muslimin. Kemudian berarti orang yang kafir, lawan dari orang muslim, tidak ada kewajiban zakat. Ya, dan ini sepakat kaum muslimin. Bila ada orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dinamakan dengan kafir zimmi, orang kafir yang bukan memerangi kaum muslimin, dia tinggal karena ada kepentingan, mungkin bisnis dan seterusnya, atau memang nenek moyangnya sudah berada di pulau tersebut sebelum Islam datang. Maka ketika negara berdasarkan syariat Islam, mereka tidak ditarik zakat. Ya. Akan tetapi mereka hanya ditarik jizyah. Jizyah itu pajak per individu. Di masa Umar bin Khattab, beliau menariknya 1 dinar per kepala, per jiwa, untuk 1 tahun. Ya. Ini mungkin lebih murah daripada zakat. Zakat bukan per jiwa,
per jumlah harta. Kalau harta Anda umpamanya 1000 gram, kewajiban zakatnya 25 gram. 25 gram itu lebih dari 1 dinar. Itu kalau harta zakat Anda yang keluarkan cuma 1000. Kalau harta miliki 2000 dinar, jauh lebih besar. Ya. Tetapi ini aturan Allah Azza wa Jal. Allah tidak mewajibkan zakat kepada mereka. Ya, tetapi ada kewajiban jizyah. Ini adil. Adapun negara yang kaum muslimin hidup di sana, di mana kaum muslimin ditarik zakat dan ditarik pajak, ya, ini tentu ketidakadilan, bentuk ketidakadilan kepada kaum muslimin yang berada di negeri tersebut. Karena dia membayar dua kewajiban hartanya, zakat dan pajak. Harusnya solusi dari hal ini, kaum muslimin yang sudah bayar zakat, mereka dipotong kewajiban pajaknya sebesar zakat yang dia keluarkan. Umpamanya dia berzakat 1 miliar. Ada kewajibannya pajak yang harus dibayar 1 miliar. Berarti dia tidak ada lagi membayar pajak untuk dilaporkan dengan negara. Cukup dia meminta bukti setoran zakatnya kepada lembaga yang resmi. Ya, ini belum tercapai di negara kita. Sebagai negara Muslim sudah, di mana yang membayar pajak, yang membayar zakat kepada lembaga yang diberikan otoritas oleh negara, maka dengan melampirkan pembayaran zakatnya ketika laporan pajak tahunan, maka dia tidak membayar pajak lagi. Yang ada baru, ya, bukan mengurangi pajak, tetapi harta pajak. Kalau kewajiban pajak 1 miliar, harta terkena pajak umpamanya 20 miliar, umpamanya. Ya, atau 10 miliar umpamanya. Harta yang terkena pajak 10 miliar, pajak kewajibannya 1 miliar. Kalau dia berzakat melalui lembaga yang resmi dan dia sertakan dalam pelaporan pajaknya, maka yang berkurang bukan 1 miliarnya jadi 0, bukan. Tapi yang 10 miliarnya menjadi 9 miliar. Berarti dia tetap bayar pajak sebanyak 900 juta rupiah. Ya. Maka kita berharap seperti beberapa negara muslim, Yordan, dan beberapa negara muslim di Timur Tengah yang sudah menerapkan hal tersebut, mungkin lembaga Badan Amil Zakat Indonesia bisa mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan hal yang sama kepada kaum muslimin yang sudah berzakat. Bismillah. والزكاة كذلك لا تجب في المال حتى يبلغ نصابا وهذا مجمع عليه وسيأتي ذكر أنصبة الأموال وذكر الأدلة عليها إن شاء الله تعالى. Dan zakat juga tidak wajib atas harta yang belum mencapai nilai nisab. Dan ini ijma' dari para ulama, dan akan dijelaskan penyebutan atau penjelasan tentang nisab dari harta-harta zakat dan dalilnya insyaallah taala. Ya. Ini pembahasan yang penting sekali. Sepakat para ulama Islam tidak ada kewajiban zakat bila harta Anda tidak sampai nisab. Dan masing-masing harta nisabnya sudah dijelaskan oleh para ulama. Kalau harta Anda adalah uang rupiah yang didapat dari gaji, dari hibah,
dari berbisnis apapun, yang penting jenis harta Anda adalah uang rupiah, maka zakat Anda, nisab Anda adalah 85 gram emas. Sekarang dengan harga emas 3 juta asumsi umpamanya, berarti 240 juta. Bila gaji Anda tidak sampai 240 juta rupiah, tidak ada para ulama dari masa dahulu sampai sekarang yang mengatakan Anda wajib berzakat. Gaji Anda hanya 10 juta rupiah per bulan. Ya. Maka tidak ada kewajiban zakat. Kewajibannya nisabnya adalah 240 juta rupiah. Wallahu a'lam. وكذلك لا تجب الزكاة في المال إذا لم يملكه صاحبه ملكا تاما. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh pemiliknya, namun kepemilikannya tidak sempurna. Falau malaka syakhsun malan milkan ghair mustaqirin la tajibu fi zakata. Dan apabila seseorang memiliki harta yang tidak istiqrar, tidak tetap pada dirinya, maka tidak ada kewajiban atasnya zakat. Wadzalika kamalil mukatib وذلك كمال المكاتب والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط. Dan hal ini seperti harta mukatab, dan mukatab adalah seorang hamba sahaya yang memerdekakan dengan membeli dirinya dari tuannya dengan cara berangsur. فإذا ملك مالا قبل سداد جميع الأقساط فملكه لهذا المال غير مستقر. Maka apabila seorang budak memiliki harta sebelum lunas seluruh angsuran cicilan kemerdekaannya, maka kepemilikannya terhadap harta ini belum dikatakan harta yang mustaqir, yang tetap. Lihtimali an ya'jiza an sadadi jami'il aqsati fayarji'u abdan mamlukan wa tubtil muqataba wa yusbihu al-mal alladhi fi yadihi mulkan sayyidihi. Dan adanya kemungkinan dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh angsuran dan cicilan untuk memerdekakan dirinya, maka kembali hukumnya menjadi hamba yang dimiliki dan menjadi batalah mukatabah, dan hartanya menjadi milik tuannya. Ya, nah, maka tidak ada kewajiban zakat bila sampai nisab. Bila belum sampai nisab. Kemudian juga tidak ada bila belum dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Berarti ada kepemilikan tidak sempurna? Iya, ada. Apa contohnya? Contohnya dicontohkan oleh Syekh di sini. Budak. Pada dasarnya budak tidak wajib berzakat karena hartanya bukan milik dia, milik tuannya. Lalu budak ini memerdekakan dirinya, beli dirinya ke tuannya. Tuan, saya mau merdeka, boleh, tapi kalau kamu bayar uang 200 juta. Nyicil boleh tuan? Boleh. Dia carilah zakat ke sana kemari, atau dia bekerja mencari uang untuk menyelesaikan agar dia menjadi merdeka. Maka sebelum dia merdeka, belum selesai lunas dunianya, dia punya ada uang dia. Uang ini belum miliknya sempurna. Andai gagal dia merdekakan dirinya, membayar, statusnya budak. Tidak ada wajib zakat. Andai berhasil statusnya merdeka, baru ada wajib zakat. Maka ini belum milik sempurna. Para ulama yang lain juga menjelaskan bila Anda menyewakan sesuatu. Pokoknya Anda menyewakan rumah selama 1 tahun dengan harga umpamanya 40 juta, 50 juta rupiah. Uangnya sudah Anda terima. Milik Anda? Iya, milik Anda. Tapi belum milik sempurna. Karena khawatir la qadarullah rumah terkena gempa habis, Anda wajib mencarikan ya
rumah yang sama kepada yang menyewa untuk dia tempatin. Ya, maka Anda miliki uang sewanya belum sempurna namanya. Belum ada kewajiban zakatnya. Baik. وكذلك لا تجب الزكاة في المال الذي أعطي لجهات خيرية كمراكز الدعوة ومراكز توعية الجالية وصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعية البر ليصرف في أمور الدعوة أو الجهاد أو ليوزع على الفقراء أو ليبني لهم به مساكن ونحو ذلك أو ليبني به مساجد. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat atas harta yang diberikan untuk kebaikan seperti lembaga-lembaga dakwah, ya, untuk sosial seperti lembaga-lembaga dakwah atau lembaga swadaya masyarakat dan sanadiq wal muassasatil khairiyah. Tawiyatul Jaliyah itu lembaga dakwah khusus untuk orang-orang asing. Ini di Indonesia mungkin tidak ada. Demikian juga yayasan-yayasan sosial dan jam'iyatil bir, lembaga-lembaga yang melakukan berbagai kegiatan kebaikan yang disalurkan harta tersebut untuk perkara-perkara dakwah dan jihad, atau dibagikan untuk para fuqara, membangun masjid, rumah-rumah dan yang semisalnya, atau membangun masjid. Wa kadzalika la tajibu az-zakata fil awqaf allati uqifat ala masarif khairiyah. Sebagaimana juga zakat tidak wajib atas harta wakaf yang diwakafkan untuk program-program kebaikan sosial, kal fuqara'i wa umuri da'wah wa ta'lim wal jihad wa nahwiha, seperti untuk para fakir, demikian juga dalam dakwah, pendidikan dan jihad dan yang semisalnya. Lian hadhil asya'a la malikan laha, maka semua ini tidak ada pemiliknya. Wa hiya mimma tasaddaqa biha aw tusaddiqa biha ukifat ibtigha wajh Allah Ta'ala. Dan harta ini disedekahkan dan juga diwakafkan dalam rangka mencari pahala atau wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syaratnya adalah milik. Maka harta yang sudah tidak ada pemiliknya, ya, masih terkumpul dan sampai nisab dan haul, tidak ada kewajiban zakat. Seperti apa contohnya? Orang memberikan sedekah ke lembaga-lembaga sosial, yayasan-yayasan sosial untuk fakir miskin atau pendidikan atau dakwah, untuk kepentingan bangun masjid atau rumah para fakir miskin, ya. Mereka mensedekahkan atau mewakafkan harta mereka, berarti bukan milik mereka lagi. Lalu milik siapa? Apakah milik yayasan penerima dana sedekah dan dana hibah serta dana wakaf tersebut? Milik nazir? Tidak. Miliknya siapa? Tidak ada. Mereka nazir dan yayasan hanya sebagai pengelola harta, mereka bukan pemiliknya. Ya. Ini pemiliknya adalah untuk kepentingan tadi, mungkin pendidikan, bisa jadi untuk kepentingan fakir miskin, membuat rumah, memberikan modal usaha untuk dia. Tapi belum dia terima, masih terkumpul. Kumpul umpamanya di lembaga amil zakat atau lembaga pengelola badan wakaf atau yayasan sosial, keislaman, dana besar, ada 5 miliar, atau DKM masjid. Maka apakah ini ada kewajiban zakat? Tidak, karena pemiliknya tidak ada. Lanjut. وكذلك لا زكاة في المال وكذلك لا زكاة في المال الذي يجمع من أفراد عائلة معينه أو أهل قرية معينة ثم يوضع في الصندوق أو البنك. Demikian juga tidak ada zakat atas harta yang dikumpulkan dari sekelompok atau individu-individu keluarga tertentu atau kelompok desa tertentu yang diletakkan di suatu tempat penyimpanan atau di bank. Waladhi yusamma fi hadzal waqt as-sunduq al-a'ili,
yang dinamai dengan as-sunduk al-aili. Dana keluarga. Dana keluarga selesai. Dana keluarga besar. Nah. Walladhi yusrafu fil ghalibi fid diyati wal hawadits al kabirah allati tusibu al afradil musahimin fi hadha sunduq. Nah. Yang kemudian penyalurannya secara dominan untuk perkara-perkara seperti pembayaran denda atau diat bukan denda. Nah. Diat bila ada orang membunuh orang lain, namanya dia naik mobil, atau ada orang melintas dan ketabrak tanpa sengaja. Kalau dia sengaja dikisos. Yang menentukan sengaja tidak tentu adalah pihak berwenang, adalah polisi. Menyatakan pengadilan menyatakan tidak disengaja. Selesai urusannya tidak. Orang yang meninggal wajib keluarganya mendapatkan kompensasi harta. Ya. Siapa yang bayar harta? Pelaku yang menabrak. Dia tidak sengaja. Memang dia tidak sengaja. Tidak sengaja bukan berarti selesai urusan. Ya. Sapi Anda, kerbau Anda masuk ke kebun orang. Mana ada sengaja? Sapi nggak pernah otak dia. Ya. Tapi Anda wajib mengganti. Ya. Dia tidak sengaja nabrak, iya. Tapi ada diat yang harus Anda bayar. Bila tidak Anda bayar di dunia, maka di akhirat akan dituntut. Ini namakan diat. Berapa besarannya? 100 ekor unta. Sekitar 5 miliar rupiah. Siapa yang bayar ini? Kalau hartanya ada, dia yang bayar. Hartanya kurang, diambilkan dari sukunya, kekerabatannya. Umpamanya dari suku persukuannya diambilkan dari bentuknya per kepala. Dibagi tadi 5 miliar, berapa anggota persukuan? Ada 1000 jiwa. Dibagi berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing. Bagi yang hartanya banyak, mungkin diambil banyak, umpamanya diambil 100 juta. Bagi yang hartanya sedikit, mungkin 10 juta, dan seterusnya. Untuk terkumpul 5 miliar tadi. Ini sudah ada aturan ini bahkan sebelum Islam datang. Nizamil aqilat ini namakan. Maka untuk meringankan itu, mereka membuat dana kesukuan tadi, kekabilahan tadi, masing-masing bayar per bulan berdasarkan gajinya. Ini kan sudah diambil dari gaji masing-masing. Ya. Diambil dari gaji masing-masing, apakah dana ini terkena zakat? Jawabannya tidak, karena bukan milik seseorang. Tidak ada pemiliknya ini. Baik. Wal hawadits al-kabirah allati tusibu al-afrad al-musahimin fi hadha sunduq. Dan juga disalurkan untuk berbagai kejadian besar yang menimpa kepada masing-masing anggota yang menanam saham di dalam dana keluarga ini. Ya, ada umpamanya terkena banjir bandang, lodo, sehingga habis harta rumahnya. Ya. Dana inilah ya diberikan ke mereka yang ikut dalam dana tersebut. Ya, diberikan rumah, disewakan hotel untuk mereka dan seterusnya. فهذا المال لا زكاة فيه إذا كان لا يعد المال إلى المشاركين فيه ولا إلى ورثتهم بعد ذلك. Maka harta-harta yang dikumpulkan ini tidak ada zakatnya apabila tidak dihitung atau dianggap harta yang dimiliki. Nah, apabila tidak dikembalikan harta tersebut kepada al-musyarikin fihi, kepada para peserta yang ikut serta di dalamnya. Tidak juga dikembalikan kepada ahli warisnya setelah itu. Ya, seperti umpamanya dana kematian. Dana kematian bila umpamanya ada surplus, kan nggak dikembalikan kepada para peserta.
Oke, nah. Ya. Ya. Tidak dikembalikan kepada para peserta dan mereka belum meninggal karena sudah bukan hak mereka. Tapi kalau dikembalikan, bisa juga mereka berkesepakatan bila umpamanya ini sudah di-cover oleh negara sehingga dana dana ini dibagikan kembali kepada para peserta iurannya, diberikan kepada mereka. Nah, ini berarti masih milik mereka. Berarti ini akan ada zakatnya. Adapun bila tidak dikembalikan lagi, maka tidak ada zakatnya. Lanjut. Illa inda husuli hadithin aw nahwihi mimma wad'a hadha sunuk min ajlihi. Kecuali apabila terjadi sesuatu, peristiwa atau kejadian atau yang semisalnya di mana tujuan dari dana tersebut diperuntukkan untuknya. Li'annahu mal rasdul birri wal i'anah. Karena harta ini sejatinya ditujukan untuk kebaikan dan dalam rangka memberikan pertolongan. Walaysa mulkan li ahad mimma tabarra'a bihi. Dan bukan milik seorang pun dari orang-orang yang bertabaruk di dalamnya. Orang berdonasi. Berdonasi di dalamnya. Nah. Fakana kal waqfi, maka ini halnya seperti wakaf. Amma in kana al-malu ya'udu ba'da muddah ila al-mushariki atau ila warasatihi fatajibu fihi zakat. Adapun apabila harta tersebut akan dikembalikan setelah beberapa waktu kepada para peserta atau kepada para ahli warisnya, maka pada kondisi itu wajiblah dikeluarkan zakatnya. Li'annahu lam yakhruj an mulki sahibihi fahuwa fi hukmil qaradi. Karena dia tidak keluar dari harta milik pemiliknya, maka dia bagaikan hukum qard, pinjaman. Ya, hampir sama dengan hal ini. Nah, banyak ditanyakan kaum muslimin, saya ada tabungan haji, apakah wajib zakat? Kembali dalam masalah itu. Apakah tabungan haji itu berarti sudah setoran ke pihak berwenang, Anda tidak bisa tarik lagi, atau ketika meninggal hanya bisa digantikan oleh ahli waris untuk haji, tak bisa ditarik tunai, atau masih bisa ditarik tunai. Kalau masih bisa ditarik tunai, ya, itu berarti sifatnya adalah milik Anda. Ada kewajiban zakat. Adapun kalau tidak bisa ditarik lagi, sudah dibayarkan dan tidak bisa ditarik, itu bukan milik Anda lagi, tidak ada kewajiban zakat. Begitu juga dengan asuransi pendidikan dan seterusnya. Kalau bisa kembali lagi kepada Anda, berarti itu harta Anda. Maka ada kewajiban zakat. Begitu juga dengan jaminan hari tua, pensiunan. Itu kan dipotong dari gaji Anda dan subsidi dari perusahaan dan instansi. Bila pada waktunya Anda pensiun atau meninggal, maka dana tersebut dikembalikan kepada Anda. Walaupun masih di tangan pemerintahan atau bukan di tangan Anda, wajib berzakat. Kapan kewajibannya? Ketika dia diterima. Umpamanya, di tangan Anda zakat hanya setengah nisab. Ya, 40, katakanlah 50 gram. 150 juta rupiah ada tangan Anda. Tapi Anda lihat uang Anda di JHT, uang pensiunan, ya, itu saldonya umpamanya dan lain-lainnya, saldonya umpamanya sudah sampai 150 juta juga. Berarti kalau digabung 300 juta, ya. Kalau Anda bukan pegawai yang tidak ada dana kepensiunan tadi dan seterusnya, Anda tidak wajib zakat karena cuma setengah nisab, tidak sampai nisab. Tapi karena ini ada harta Anda wajib berzakat. Berapa Anda bayar zakat? Dari 150 juta yang uang rupiah di bank di tangan Anda, kali 2,5%. Adapun yang sisanya 150 juta tadi, yang masih di tangan pengelolanya, masih di tangan badan pengelola jaminan BPJS
ketenagakerjaan tadi, itu Anda zakatkan ketika diterima. Ketika umpamanya pensiun dan Anda terima dananya, berapa kali zakatnya? Apakah ini kan sudah semenjak Anda bekerja sudah 20 tahun umpamanya. Apakah 20 kali zakat? Tidak. Karena Anda baru terima sekarang, cukup dizakatkan sekali, tidak perlu menunggu, tidak harus menunggu haul. Karena haulnya sudah banyak lewatnya ini. Ya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwah pendengar dan pemirsa Roja TV, beberapa poin dari mukadimah dan juga ketentuan di antara persyaratan zakat yang dijelaskan oleh Ustaz, dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Baik, kami persilahkan di line telepon 021 823 6543 untuk pertanyaan secara langsung, dan pesan chat WhatsApp di nomor yang sama. Jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan via telepon. Silahkan di 021 823 6543. Baik, kita angkat yang sudah masuk. Halo. Nah, silahkan. Baik, mohon maaf terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki tabungan untuk pendidikan anak pada saat kuliah nanti, dan nilainya sudah melebihi nilai nisab. Apakah ada kewajiban zakat atas tabungan tersebut? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya, tabungan ini kan milik Anda. Maka dia zakatnya adalah zakat Anda. Karena dia ambil nanti ketika anak Anda masuk pendidikan tersebut. Maka tetap dizakatkan yang di tangan Anda, yang itu nanti ketika diterima. Baik, wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah waris Ustadz yang belum dibagikan kepada para ahli waris dan sepakat lalu kemudian disewakan, di mana nilai dari harga sewa tersebut per tahunnya adalah 40 juta diberikan kepada masing-masing ahli waris. Apakah ada zakatnya terhadap nilai sewanya dan rumah tersebut? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Rumah, tidak ada zakat rumah kecuali rumah itu dijadikan barang dagangan. Seperti apa menjadikan rumah barang dagangan? Memang bisnis Anda jual beli rumah. Nah. Beli rumah bekas, Anda renovasi, perbaiki, modifikasi, kemudian Anda jual. Beli rumah lagi. Ini rumah ini ya wajib zakat. Walau belum laku berbentuk uang. Dinilai harga perolehannya sebesar itu yang dikeluarkan zakatnya. Adapun rumah yang diterima dari hak waris, ya, itu bukan rumah milik Anda sendiri, milik semua ahli waris. Kalau Anda semua bersepakat untuk tidak dijual, maka untuk disewakan yang didapatkan hanya uang saja, seperti yang ditanyakan tadi, dapat uang 40 juta. Apakah ada kewajiban zakat? Dari nisab tidak sampai, dari haul belum haul, maka ini tidak ada kewajiban zakat, kecuali dengan harta masing-masing digabungkan sampai nisab. Umpamanya 40 juta tadi hak ahli warisnya untuk Anda dengan saudara Anda 20 juta, saudara Anda 20 juta. Saudara Anda tidak memiliki tabungan sama sekali, ya. Bagi dia tidak ada kewajiban zakat dari 20 juta itu. Anda alhamdulillah memiliki tabungan sampai nisab. Tambah dengan ini lebih-lebih. Maka Anda yang wajib berzakat dari 20 juta itu. Kapan zakatnya? Anda ikutkan, Anda gabungkan saja dengan haul harta zakat Anda biasanya.
Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dindin di Banjarsari Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, berkenaan dengan jizyah. Tadi disebutkan besarnya jizyah pada masa Umar bin Khattab adalah 1 dinar per tahun. Bagaimana dengan orang kafir yang tidak mampu bayar jizyah tersebut? Dan bagaimana dengan orang kafir yang sangat kaya sekali? Apakah nilainya tetap sama 1 dinar per tahun? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, iya 1 dinar per tahun. Bila mereka miskin, ya tidak ditarik. Bahkan negara pun di masa khilafah Umar memberikan fasilitas sama dengan kaum muslimin lainnya, hak mereka. Fasilitas kesehatan dan seterusnya. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian Pak Dindin di Ciamis, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Pagi ini kita memulai bab zakat, dan pertanyaan terkait dengan bab zakat kami persilahkan. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan masih dalam via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Mohon zakat zakat dagangan dan tabungan Ustaz. Pada bulan Januari 2025, harga emas 1 gram 1.430.000, dan stok dagangan dan tabungan sebesar 150 juta sudah terkena zakat, di mana ukuran zakat emas atau nisabnya 85 gram sama dengan 121.550.000. Kemudian harga emas Januari 2026 adalah 2.584.000 per gram emas, sehingga totalnya menjadi 219.640.000, dan stok dagangan 170 juta. Pertanyaannya Ustaz, apakah dengan harga emas saat ini stok dagangan dan tabungan tidak kena zakat walaupun ada kenaikan jumlah dari tahun yang lalu? Mohon nasihatnya Ustaz. Bapak Nugroho, Jakarta Selatan. Iya betul, tidak ada kewajiban zakat. Berarti walaupun rupiah kita naik, status kita miskin. Karena standar ukuran hidup adalah emas, bukan barang dan rupiah. Dan nilai hitung emasnya adalah pada saat haul zakat ya sudah sahih. Haulnya sampai nisab. Tetapi sehari sebelum dia membayar zakat, emas naik atau inflasi rupiah. Sahih. Ya. Sehingga besok hari ini, besok mau jatuh tempo haul pembayaran zakat, hari ini Anda jadi miskin. Ya. Habis harta Anda, bahkan Anda kaya raya, punya perusahaan banyak macam, segala macam. Awal haul, sehari sebelum berzakat, qadarullah terjadi musibah, gempa bumi, gunung meletus, galodo, ya, Anda habis nol harta Anda. Tidak ada kewajiban zakat, bahkan Anda jadi mustahik zakat di waktu itu. Dan subhanallah, bagi Allah mudah. Seperti yang kita lihat apa yang terjadi pada kaum muslimin di negara-negara yang ditimpa musibah. Fadhal. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Kami angkat kembali beberapa pertanyaan yang sama berkaitan dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan pencerahan terkait dengan makna hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, la hadza li ghanin wa la li qawin muktasib. Tidak ada hak zakat bagi orang yang kuat, berkecukupan dan mampu berusaha. Sejauh manakah makna daripada berkecukupan dan kemampuan berusaha itu Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Orang kaya yaitu terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan memiliki kelebihan, itu dinamakan dengan kaya. Sebagian ulama menghitung memiliki harta di atas nisab,
Jawabannya belum tentu dia memiliki harta di atas nisab kaya. Dia memiliki harta sekarang 300 juta. Hari ini dapat qadarullah, besok anaknya satu cuci darah, yang satu harus bayar uang kuliah di kedokteran sekian puluh juta, ya, sehingga 3 hari dari terima uang di atas nisab tadi tidak sampai nisab lagi, maka dia tidak kaya. Orang kaya itu memiliki nisab selama sepanjang 1 tahun tidak pernah berkurang. Itu ia kaya. Hari ini memiliki 1 miliar, besok ditagih hutang, itu tidak kaya namanya. Ya. Adapun qawiyun muktasib, orang kuat yang bisa bekerja, tidak ada wajib zakat, itu kalau hasil kerjanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau dia badan sehat, si bapak, si suami, kepala keluarga, tapi di PHK dan kemudian ya merasa tidak mau lagi bekerja, ini tidak bisa diberikan zakat. Tapi kalau di PHK dia, atau memang dari awal dia kerjanya kerja yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, kuli dan segala macam tenaganya dia keluarkan, tapi qadar Allah tidak memenuhi, maka ini berhak dia menerima zakat. Baik. Adapun yang tadi yang mampu bekerja tapi tidak, dilihat kalau mungkin karena terganggu kejiwaannya di PHK, diberhentikan, efisiensi, pengurangan karyawan dan semacam. Tapi sebetulnya dia bisa bekerja dan menghasilkan rezeki Allah, ya. Mungkin lembaga amil zakat membantu pendekatan psikolog untuk memperbaiki emosional kejiwaannya, dan seterusnya. Billahi taufiq. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Ya, persilahkan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Baik, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback Bapak, supaya lebih jelas suaranya. Taib. Dengan siapa, di mana? Dengan Rudi, Ustaz di Bogor. Baik, Pak Rudi, silakan pertanyaannya. Ana mau bertanya terkait zakat, Ustaz. Ya. Ana ada rumah 2, satu ditempatkan, yang satu lagi kadang ditempatkan, kalau kadang tidak kalau Ana sedang keluar kota, Ustaz. Ana rencana mau menjual rumah tersebut, Ustaz, karena sudah jarang ditempati. Apakah rumah tersebut wajib zakat, Ustaz, kalau misalnya Ana dituliskan dijual di depan rumahnya setelah 1 tahun setelah dapat setelah 1 tahun? Anda jual hanya karena tidak ditempati kan ya? Nah, Ustaz. Bukan sebagai profesi Anda untuk jual beli rumah kan ya? Bukan, Ustaz. Tidak ada zakat dari hasil penjualannya, kecuali hasil penjualnya rupiah tadi sampai nisab dan sudah haul. Oh, nah, Ustaz. Kalau sudah dijual, kemudian sudah mencapai nisab dan haulnya, bisa kena zakatnya, Ustaz. Dan masih berbentuk uang, masih terkena zakat. Tapi kalau Anda buatkan kos-kosan, ya, bangun kos-kosan daripada rumah, ya, habis dananya atau berkurang nisab, maka tidak ada juga zakatnya. Oh, nah, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakallah khair Pak Rudi, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan. Nah, alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Nah, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Ustaz di Bekasi. Baik, sedikit dikeraskan suaranya. Silakan Bapak. Oh iya,
Mau bertanya Ustaz, kebetulan kita punya tabungan emas kurang lebih sekitar 100 gram dan tabungan uang 50 juta yang Kita itu Anda sendiri atau Anda dengan istri? oh, saya pribadi Ustaz. Ah. Nah, jadi sudah punya 100 gram dan tabungan uang 50 juta udah lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian di Desember kemarin itu dapat bonus dari perusahaan kurang lebih sekitar 200 juta Ustaz. Nah, haulnya saya untuk ngeluarin zakat itu di bulan Ramadan tahun ini Ustaz, karena ngeluarin setiap Ramadan gitu ya. Nah, yang 200 juta yang baru didapat Desember kemarin itu apakah sudah wajib zakat atau belum ya Ustaz ya? Mohon nasihat. Ya, secara haulnya belum. Tapi dia akan buat haul sendiri. Berarti haul Anda yang di Ramadan, ada haul di Desember. Kira-kira bikin pusing nggak? Iya, betul. Kalau bikin pusing, di Ramadan nanti, walau 200 juta itu bonus, walau belum sampai haul, zakatkan saja. Berarti mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya dibenarkan dalam syariat. Berarti total tabungan dianggap Ustaz ya. Jadi yang 50 juta tambah 250 juta gitu ya Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz. Nah, terus satu lagi Ustaz, kalau seandainya emas yang kita beli itu sekitar 5 tahun yang lalu, yang harganya masih sekitar 1 jutaan per gram, namun sekarang udah 2.500.000-an ya Ustaz ya. Nah, patokan kita untuk mengeluarkan nilai rupiahnya itu berdasarkan harga jual emas saat ini ya Ustaz ya. Yang dikeluarkan emasnya, Anda punya 100 gram berarti dikeluarkan 2,5 gram, betul? Iya, betul. Kalau Anda ambilkan emasnya, Anda berikan ke fakir miskin, selesai. Kalau Anda mau keluarkan rupiah, berarti Anda beli emas apa jual emas ini? Saya menjual emasnya itu saya rupiahkan seolah-olah Ustaz. Jadi Kewajiban saya ulangi, coba perhatikan dengan baik. Anda kan tidak mau zakatnya emas dikeluarkan ke fakir miskin kan ya? Iya, betul. Kalau Anda keluarkan 2 gram, 2 gram sama 0,5 kepada fakir miskin, udah selesai zakat Anda. Paham? Ya, paham Ustaz. Kan Anda emas biar tetap rupiah yang Anda mau keluarkan. Iya. Maka untuk yang emas tadi, berarti Anda akan beli emas, bukan jual emas. Sehingga rupiahnya harga beli bukan harga jual. Oh iya. Kan ada selisih itu harga beli dengan harga jual kan ya? Ya, betul Ustaz. Ya. Ya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair Bapak, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan Allah berkahi hartanya untuk ditunaikan zakatnya ya Pak. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali. Baik, kita berikan di line telepon 0218236543. Silakan akhi. Sudah masuk kembali, silakan. Halo. Taib, terputus, mohon maaf. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Kami angkat sebelumnya atau selanjutnya untuk pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika seorang laki-laki hingga berusia 65 tahun tidak menikah, padahal secara fisik dan akal normal dia tidak bekerja dan selama ini menjadi tanggungan adik perempuannya dan tinggal bersamanya, apakah ketika adik perempuannya membayar kewajiban zakat mal, dia termasuk berhak menerima zakat tersebut, Ustaz? Fisik kuat, sehat, tapi tidak bekerja. Nah, Ini ada yang bermasalah dengan kejiwaannya. Allah. Ya. Orang pada umumnya, jangankan manusia, hewan pun mencari makan sendiri. Nah, Anak ayam menetas dari telur yang diiramin induknya, itu langsung dia cari makan. sahih. Kadang induknya dapat makanan, cacing atau apa, disuapin ke mulut anak-anaknya. Tapi anak-anak ini mulai mencari makan. Sahih. Kita sudah umur 30 tahun dan 40 tahun
masih menjadi beban orang lain. Allahu Akbar. Ya, kecuali sudah berusaha dan kurang, ya, atau memang ada masalah dengan fisik atau kejiwaan. Fisik sehat tapi akal tidak normal, ya, itu kondisi pengecualian. Dan ini ada kemungkinan memang kesalahan dalam pendidikan di rumah tangga kaum muslimin umumnya, di mana anak hanya tahu belajar saja, tidak disertakan dalam keseharian hidup untuk mencari nafkah, ya, membuat mereka walaupun nilainya tinggi tapi tidak punya keinginan untuk mencari nafkah sendiri. Sudah terbiasa disuapin oleh orang tuanya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian semoga menjadi pencerahan. Poinnya ada satu tambahan, kalau adik perempuan ini memiliki harta senilai nisab dan bisa mengeluarkan zakat, apakah laki-laki ini atau kakaknya ini bisa menerima zakat dari adiknya yang selama ini menanggung kehidupannya? Tidak, karena selama ini dia tanggung. Yang bisa dia salurkan zakatnya ke lembaga amil zakat, mintakan lembaga amil zakat untuk memberikan pelatihan psikologi untuk bagaimana hidup sebagai manusia normal mencari nafkah. Baik, jazakallah khair. Faidah tambahan dari Ustaz semoga bermanfaat dari pendengar ibu yang ada di Bogor. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Silakan bagi Anda yang bertanya dan baru bergabung dalam pembahasan bab zakat secara khusus, kita baru mulai. Silakan Anda bisa bertanya di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Ada yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Ana Abu Ilham, Ustaz. Abu Ilham di perjalanan. Baik, silakan Abu Ilham pertanyaannya. Nah, setelah menyimak penjelasan kes yang ditanyakan, apakah benar saya menyimpulkan demikian, Ustaz, dan tolong dikoreksi kalau salah. Kalau kita punya harta, entah itu emas atau uang yang di atas nisab dan dia mengendap gitu, setiap tahun akan berkurang ya Ustaz, karena kena zakat, dan suatu saat akan sampai ke level yang ya, nah ini nisab, jadi uangnya berkurang terus. Misalnya kita punya uang 500 juta, kita diamkan, atau emas berapa puluh gram di atas nisab, misalkan 120, 130, lama-lama kalau diam dia akan berkurang sampai akhirnya dia ke jumlah minimal, jumlah nisab ya Ustaz. Apakah demikian? Terus bagaimana jadinya, seakan-akan jadi berkurang karena zakat tersebut? Apakah lebih baik di bagaimana ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakallah khair Pak, silakan Ustaz. Ya, betul sekali, karena apalagi kalau harta itu di tangan anak kecil, anak yatim. Maka karena itu Umar bin Khattab mengatakan kepada para wali anak yatim, seorang bapak wafat, anaknya masih belum umur baligh dan berakal, maka hartanya dipegang oleh saudara dari suami atau bapak yang meninggal tadi. Ya, ini hartanya di tangan walinya atau saudaranya ini, mau diapain? Dipegang doang, tentu akan berkurang. Dan terus dia wajib dibayarkan zakat walaupun harta milik anak yatim. Maka Umar mengatakan, memerintahkan Umar bin Khattab, ittajiru amwal al-yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu di tangan kalian, putarkan harta tersebut agar tidak habis dimakan zakat. Ya, harta di waktu itu emas, nilainya kuat, tapi tetap diputar, diperdagangkan, dibeli barang dijual, dibeli barang dijual. Walaupun zakatnya akan bertambah, tapi pokok asal harta yang pertama insya Allah tidak akan berkurang.
Dan begitu dalam hidup. Anda kaum muslimin yang punya harta, mungkin bonus dari bekerja, atau dapat warisan, atau hibah, itu jangan didiamkan. Diputar. Anda taruh di bank, kalau banknya konvensional, cuma pertambahan 2%, hukumnya riba. Anda berdosa besar. Anda taruh di bank syariah, kalau akadnya mudharabah pun masih ada syubhatnya. Kalau akadnya wadiah, uang Anda tidak bertambah. Ya, sediakan dana darurat, tergantung perkiraan Anda berapa, yang sisanya dana aman, dana di uang dingin Anda tadi, ikutkan dalam usaha. Karena Anda sibuk bekerja, lihatlah saudara, teman, tetangga, kerabat yang memiliki usaha, mereka profesional dan amanah, jujur, ya, Anda invest ke dia, share modal. Dia punya usaha, kontraktor atau apa, masa saya ingin share modal. Setiap tahun kita hitung bagi hasilnya. Dan alhamdulillah sekarang ada lembaga-lembaga SCF yang berizin OJK mengelola dana seperti ini, dana kaum muslimin, untuk distorkan kepada UMKM untuk mereka kembangkan dengan sistem bagi hasil tadi. Ada keuntungan, ini lebih baik. Karena dana Anda mengendap di bank atau emas Anda simpan di brankas. Itu tidak ada yang mendapatkan manfaat kecuali hanya Anda saja. Tapi ketika Anda ikut sertakan dalam usaha orang lain, orang yang amanah dan profesional tadi, atau melalui lembaga yang diawasi oleh negara, DOJK, dan profesional, mengelola dana kaum muslimin, ya, itu kehidupan ekonomi bergerak. Ya, bila dia kontraktor butuh barang, bahan baku, batu, segala macam, ya, akan ada orang yang membuat batu, bata, dan seterusnya. Di bawah mereka, di bawah perusahaan-perusahaan tadi ada karyawan, jumlah mereka banyak, keluarga yang mereka nafkahi juga banyak. Itu akan bermanfaat dari harta Anda. Tapi emas Anda 100 kilo, 1 ton, cuma Anda simpan, tidak ada gunanya. Hanya habis dimakan zakat. Maka zakat tujuannya membuat harta Anda berkembang. Sehingga tidak hanya Anda simpan saja. Bermanfaat untuk umat. Billahi taufiq. Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian yang bertanya dan juga Bapak ya Abu Ilham ya. Barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair. Kita akan kembali, silakan bagi Anda yang bertanya via telepon. Baik, halo. Nah, sudah masuk kembali, silakan. Halo. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp dari Bapak Suwarno dan yang lainnya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon nasihatnya Ustadz, ketika uang yang kita miliki kita pinjamkan kepada seseorang dengan nilai nisab atau di atasnya dan sudah berjalan 1 tahun, artinya sudah haul, apakah ada kewajiban zakat dan siapakah yang wajib mengeluarkan zakat, pemilik atau pemberi pinjaman ataukah yang meminjam? Jazakallah khair. Sudah jatuh tempo tapi belum dibayar, Belum, Ustaz. dilihat apakah peminjam ini memang tipenya Anda ketahui belakangan suka menunda pembayaran, ya. Kalau tipenya seperti itu, Anda tidak wajib berzakat, karena nanti Anda sudah berzakat, uangnya nggak kunjung Anda terima, banyak rugi Anda, ya. Tapi kalau tipenya dia mengatakan, mohon maaf, bisnis saya sedang ada masalah, tapi insya Allah akan saya bayar secepatnya, ya. Dan memang masalah bisnisnya hanya sifatnya temporer, akan selesai dalam waktu cepat untuk perkiraan Anda. Artinya lancar lah jenis utangnya, jenis piutangnya, maka ini wajib Anda membayarkan zakatnya. Wabillahi taufiq. Adapun orang yang meminjam, ketika dia ada kewajiban zakat dan belum jatuh tempo
pembayaran hutangnya, maka dia kalau dari harta itu yang akan dia keluarkan zakat, dia akan potong hutang tadi. Ini menurut sebagian para ulama. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian Pak Suwarno dan yang lain, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan yang sudah masuk. Halo. Terputus kembali. Mohon maaf, silakan mungkin bisa dihubungkan kembali di 0218236543. Pertanyaan selanjutnya, baik, kami angkat dulu. Ya, silakan. Halo. Silakan, akhi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Edi Jakarta. Pak Edi, silakan pertanyaannya, Bapak. Apa kabar, Ustaz? Barakallah. Silakan Pak Edi. Anak tiap tahun alhamdulillah mengeluarkan zakat. Alhamdulillah. Tetapi istri anak juga mempunyai emas gitu. Yang mana emas ini tiap tahun juga dikeluarkan. Tetapi mengeluarkannya itu bukan dari emas tersebut, tapi dari uang anak lagi gitu, nah, uang yang lain lagi, bukan dari diambil dari emas itu. Apakah boleh begitu, Ustaz? Atau yang kedua pertanyaannya, Suami ridho membayarkannya. insyaallah ridho, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi berarti nggak masalah, Ustaz, ya, Tidak berarti ada masalah kalau ridho. nggak masalah, bukan dari ambil dari emas itu. Nggak Kemudian masalah. satu lagi, Ustaz, ini Ustaz, apakah dibayar di zakatnya itu dikeluarkan setiap tahun karena itu hanya simpanannya aja gitu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul, setiap tahun. Ya, seperti yang dari awal tadi kita jelaskan. Sahih. Ini ada pertanyaan yang sama juga, Ustaz. Emas yang tersimpan di rumah, apakah setiap tahun dikeluarkan zakatnya? Berarti sama, Ustaz, ya? Ya, sama. Dia beda antara emas berhiasan, tujuannya dipakai dengan tujuannya simpanan. Baik. Dia beli emas bukan batangan, emas berhiasan, tapi tidak pernah dia pakai. Iya. Dan pun yang dibeli yang bentuknya keroncong atau apalah namanya, Nah. sehingga harga pembuatannya kecil. Ya. Itu tujuannya adalah lindung nilai. Kapan dia butuh dia tinggal jual. Kapan butuh uang tunai. Maka ini statusnya adalah harta simpanan yang terkena zakat. Adapun kalau maksudnya dia beli perhiasan, tujuannya dipakai. Ya. Bila ada kebutuhan mendesak pun dia jual, tapi dipakai. Walau dia tidak pakai setiap hari, ya, lebih banyak disimpannya, ini tidak ada zakatnya menurut pendapat yang kuat. Nah, jazakallah khair atas jawaban yang pencerahannya. Demikian beberapa pertanyaan yang sama dari chat WhatsApp dan sudah terjawab. Kami akan kembali dari Ummu Abdillah di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Saya punya perhiasan emas pemberian ibu rahimahullah. Kurang lebih sekitar 60 gram, Ustaz. Hanya saya simpan, tidak pernah dipakai. Dan saya memiliki tabungan tahun lalu 60 juta rupiah dan tahun ini berkurang menjadi 40 juta rupiah. Apakah saya tetap wajib zakat dan berapa yang harus saya bayarkan? Jazakallah khair. 40 juta rupiah sekarang berapa gram? Paling 10 gram, 12 gram, 20 gram tidak mencukupi nisab. Wabillahi taufiq. Tidak ada zakatnya, Ibu. Tidak ada Ya. zakatnya. Demikian Ummu Abdillah karena belum mencapai nisab, ya. Barakallahu fiik. Silakan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana dari Bekasi. Baik, Ibu Ana silakan pertanyaannya. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Seperti apa melanjut pembicaraannya Ustaz tadi bicarakan mengenai penggunaan uang anak yatim yang bisa kita gunakan untuk dikembangkan. Apakah pembagian persentasenya itu ada, Ustaz? Persentase untuk siapa? Pengelola?
Gini, saya kan memegang uang anak yatim. Uh, Pengelolanya saya, Ustaz. Nah, saya kan punya usaha. Seandainya uang anak yatim itu saya gunakan untuk saya kembangkan usaha, apakah persentasenya, maksudnya saya mau tahu persentase yang saya harus dapat dan anak yatim itu, uang anak yatim itu yang dapat. Uang usaha ibu sudah berjalan kan ya? Ya. Ya, ini hanya menambah modal kan ya? Betul. Ya. Allah mengatakan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau ibu bisa hidup dan berkecukupan dan bahkan berkelebihan dari usaha, hasil usaha ibu sendiri, maka laba bersih dan pokok harta anak yatim jangan diambil laba bagi hasilnya. Umpamanya modal dari anak yatim ada 100 juta diserahkan orang tua, hartanya ditinggalkan oleh ayahnya, dan Anda putarkan modal 100 juta. Nah, modal 100 juta ini dari seluruh keusahaan Anda umpamanya 10%. Ya. Hasil laba bersih 1 miliar. Harusnya bagi hasil untuk pengelola adalah umpamanya umumnya 50-50 umpamanya. Berarti 50 juta tambah ke harta anak yatim jadi 150, 50 juta untuk Anda. Ya. Allah mengatakan kalau Anda yang mengelola berkecukupan hidup, sebaiknya berikan ke anak yatim semuanya. Jadi 100 juta tadi 10% dari modalnya berikan ke dia semuanya. Tapi kalau umpamanya Anda masih berkekurangan dari modal tadi, mungkin karena ada hutang, ada segala macam, pernah ditipu dan seterusnya, maka boleh Anda ambil yang 50% bagi hasil untuk pengelola tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu, ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Sedikit bergeser dari bab zakat, Ustaz, ada pertanyaan berkaitan dengan waris. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke. Bapak yang meninggal adalah bapak solihin, memiliki ahli waris berupa yaitu yang terdiri dari anak laki-lakinya 1 orang, kemudian anak perempuannya 4 orang, dan ada ibu beliau, ibu tiri masih ada, dan saudara tiri. Ibu tiri itu istri bapak. Orang tua mungkin, ya, orang tua dari Pak Solihin. Dan saudara tirinya 1 perempuan. Istri solihin mungkin maksudnya. Nah, iya mungkin saja. Istri, terus Taib. Rumahnya hasil dari taib. Mohon maaf, lebih jelas kembali. Baik, istrinya rumah dari hasil istrinya, Ustaz. Dan, rumah milik istrinya. Iya, sedangkan yang tadi ibunya adalah ibunya Pak Solihin, Ustaz. Ibu tiri masih hidup. Pertanyaannya, Ustaz, ibu tiri dari Pak Solihin. Terus? Ya. Dan rumah yang dimiliki Solihin wafat berarti tidak punya rumah. Nah, rumahnya hasil dari istrinya yang sudah yang dimana istrinya wafat tahun 1995. Berarti yang wafat adalah istrinya dahulu. Sahih. Dan ini rumah milik istrinya, ya, Solihin yang wafat ini. Sahih. Dan Pak Solihin wafat tahun 2025. Bagaimanakah perhitungan warisnya, Ustaz? Dibagi dulu ketika istrinya wafat. Nah. Istrinya wafat ini apakah ayah ibunya masih hidup? Iya. Tidak disebutkan. Ini saya nggak bisa bagi. Ya. Baik, Ustaz. Bisa nanti Baik, Bapak yang bertanya mungkin diperjelas kembali, ya. Kami angkat selanjutnya, barakallahu fiik, kami tunggu kembali nanti pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan yang sama berkaitan dengan warisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak perempuan. Demikian juga saudara dari suami masih ada, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bagaimanakah pembagian warisannya? Jazakallah khair. Istri dapat, seorang laki-laki wafat. Nah, Sebentar. Kita tuliskan di whiteboard. Seorang perempuan wafat, suaminya masih hidup. iya. Ahli warisnya suami. Anak perempuan berapa orang? 4 orang Ustaz. Kemudian saudara-saudarinya 1 saudara 1 saudari. Iya, saudara laki-laki, saudara perempuan, seorang. Bagian warisnya bisa dilihat. Suami dapat 1/4 karena ada anak. Anak perempuan dapat 2/3. Saudaranya mendapatkan sisa. Maka 4 dengan 3 KPK-nya 12. Nah, 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. 3 tambah 8, 11. 12 kurang 11 sama dengan 1. nah, Satunya ini akan dibagi untuk saudara 2 bagian, perempuan 1 bagian, berarti 3. iya. Ada pecahan, untuk penyelesaiannya 3 dikali 12 36. sama dengan 36. Nah, 3 dikali 3, 9/36 untuk suami. Untuk 4 anak perempuannya 24. Berarti per individu adalah 6. 6/36. 6/36. Untuk saudaranya 2, saudarinya 1. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Bisa dilihat lagi nanti rekamannya. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya berinvestasi dalam suatu usaha sebesar 200 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, kewajiban zakat apakah ada atas diri saya atau orang yang mengelola uang tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Atas diri Anda karena harta Anda bukan harta pengelola. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Tinggal Anda lihat sekarang berbentuk barang atau sudah jadi uang. Kalau jadi uang, tinggal Anda kalikan bila sampai nisab atau digabung dengan rupiah yang sampai nisab, Anda kali 2,5%. Kalau berbentuk barang, Anda nilai barangnya. Ya, berapa harga perolehannya. Kalau dia saham dalam sebuah perusahaan, maka minta ketika Anda jatuh tempo haul dan digabung dengan harta Anda yang lain cukup nisab, maka cara menzakatkannya dulu waktu Anda store 100 juta. Ya, 100 juta itu anggap itu adalah 10%. Sekarang perusahaan bertumbuh. Nah, Ya. Kapital aset dari perusahaan umpamanya sudah tadi 1 miliar, sekarang sudah 10 miliar. Berarti 10% uang Anda kan 1 miliar. nah, Apakah zakat dari 1 miliar? Jawabannya tidak. Anda lihat. Minta laporan usaha perusahaan tadi. Ada harta tetap yang tidak bergerak seperti bangunan, kendaraan yang dipakai, ya, inventaris, ya, itu tidak ada zakatnya. Anda hitung berapa harta tetap. Harta bergerak ada rupiah, uang petty cash, kemudian ada piutang lancar, ada barang dagangan, itu Anda jumlahkan semuanya. Ya. Anda jumlahkan semuanya berapa persen dari keseluruhan. Ada hutang maunya perusahaan, dipotong hutang. Yang kata terkena zakat tadi, umpamanya adalah 6
60% dari aset perusahaan. Ya, berarti uang Anda yang saham Anda sekarang nilai valuasinya sudah 1 miliar, Anda bukan zakat dari 1 miliar, dari 600 juta rupiah. Dan utang yang dihitung apakah utang yang jatuh tempo atau yang semuanya, Ustaz? Yang mengurangi itu, Iya. utang jatuh tempo. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, cukup jelas dan insya Allah menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Dan kami terima satu penelpon terakhir insya Allah di pagi ini. Bagi yang bertanya silahkan di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Sehan Di mana? di Riau. Baik, silahkan Umu Rehan. Ini Ustaz, mau nanyain tentang afiliator. Afiliator. Ya, tentang afiliator. Apa hukum kita jika jadi afiliator itu, Ustaz? Jadi penghasilannya itu pakai persenan gitu. Kayak di online shop itu, Ustaz. Apa itu termasuk goror atau gimana, Ustaz? Itu namanya Penghasilan yang didapatkan dari affiliate itu. namanya ju'alah. Ya, Anda membantu mengiklankan, bila terjual Anda mendapatkan fee. Hukumnya tergantung seperti apa Anda mengiklankannya, Anda atau perusahaan itu mengiklankannya. Bila iklannya adalah produk yang haram, tidak halal, Anda bantu penjualannya. Atau diiklankan dengan cara yang haram, ada musiknya, ada wanita yang buka aurat, maka tidak halal. Ini Anda linkkan ke orang lain. Wabillahi taufiq. Halal ya, Ustaz ya? Pada dasarnya halal, kecuali bila ada hal yang mengharamkannya. Soalnya ada saya dengar dari teman katanya kalau berupa persenan itu nggak jelas goror katanya kan, kecuali kalau misalnya 2.000 dijelaskan berapa dari yang didapat itu. Kalau misalnya yang dijual misalnya 50.000 dapatnya 5.000, dapat jelas. Berupa persenan itu nggak boleh katanya kan. Jadi boleh, Ustaz? Ibu tanya saya saja boleh, jangan tanya ke teman lagi. Jadi iya, pusing. baik. Cukup jelas ya, Umu ya? Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, ternyata uang yang ada di rekening kita, emas yang ada di berangkas kita, barang dagangan yang ada dalam kepemilikan kita, ternyata di situ ada hak yang bukan hak kita. Dia adalah hak para fakir miskin dan mustahik zakat lainnya. Maka oleh karena itu berhati-hatilah, karena ini sifatnya hutang kepada mereka. Bila tidak dikeluarkan di dunia, Anda wajib mengeluarkannya nanti di akhirat dan akan memberatkan diri Anda saat itu. Agar itu tidak terjadi, maka selesaikan di dunia hutang-hutang kepada para fakir miskin ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, kesimpulan dan ikhtitam yang disampaikan Ustaz menutup kajian kita di kesempatan pagi ini berkaitan dengan bab zakat dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali beberapa fikih dan hukum-hukum zakat ya insyaallah sampai menjelang dan datangnya masuk bulan Ramadan, menjadi pembahasan yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi muzaki dan juga para mustahik. Semoga kajian ini memberikan pemahaman yang dalam berkaitan dengan ahkam zakat. Dan kami mohon maaf masih banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan zakat tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada. Anda bisa sampaikan kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Dan semoga yang terjawab bermanfaat dan menjadi pencerahan. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan juga memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kami akhiri pembahasan dalam pembahasan Syarah Umdatul Fiqih dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Raja Bogor.